Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi Ibu, Bapak, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah, serta barokah. Untuk itu mari kita awali aktivitas dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Mari kita siapkan untuk diri kita sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa adkhil munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Allah memiliki sifat indah. Ya, Allah itu indah dan Allah itu suka terhadap keindahan. Allah itu maha indah dan Allah itu menyukai terhadap keindahan. Islam adalah agama yang selalu mengatur semua urusan ya. Semua tidak hanya masalah ibadah, masalah dalam kehidupan kita sehari-hari juga diatur. Dan Allah itu, tadi saya sampaikan, Allah itu sesuatu yang diterangkan, Allah itu maha indah dan Allah itu suka terhadap keindahan. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yang maknanya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada satu kesombongan seberat biji debu atau biji sawi. Ada seorang yang bertanya, sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ia termasuk sombong ya Rasulullah? Ya, Allah itu kan suka kepada keindahan dan suka kepada keindahan. Lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang mau suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang indah atau yang bagus. Apakah itu termasuk orang yang sombong ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, dengan sabdanya, sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Ya.
kesombongan. Jadi yang dinamakan sombong itu bukan karena memakai baju baru, bukan memakai sepatu baru, tapi yang menolak kepada kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah kesombongan hadis riwayat Muslim. Maknanya apa? Makna hadis tadi adalah artinya menjelaskan bahwa Allah itu memang suka Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Nah, itu ya Allah itu keindahan Allah Ta'ala ada 4 tingkatan ya menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitab berjudul Tauhid al-Ilmi al-Khabari al-Itikadi ya Imam Ibnul Qayyim berkata keindahan Allah itu ada 4 tingkatan ya ada 4 tingkatan. Yang pertama keindahan zatnya, yang kedua keindahan sifatnya, yang ketiga adalah keindahan perbuatannya, dan yang keempat adalah keindahan namanya. Jadi semuanya itu indah zatnya. Ya. Karena itu nama-nama Allah semuanya maha indah sifat-sifatnya, dari nama-nama Asmaul Husnanya ya semua maha sempurna perbuatan-perbuatannya yang mengandung hikmah, kemaslahatannya, kebaikannya, keadilannya, rahman rahimnya, kasih sayangnya. Ya, itulah sifat-sifat Allah. Adapun keindahan zat apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ia adalah perkara yang tidak bisa dicapai, tidak bisa diketahui oleh selain Dia, ya, tidak ada yang menyamai selain Allah. Semua makhluk tidak akan mampu mengetahui sampai sejauh mana, ya bahkan kita ini hanya sedikit sekali memiliki pengetahuan, keilmuan itu kita sangat sedikit sekali. Jadi Allah hanya memperkenalkan sedikit sekali. Allah itu maha mulia, maha kasih, maha sayang. Ya. Maka sesungguhnya keindahan itu terjadi dari segala bentuk. Ya. Di dalam alam semesta ini, nah ini ya semuanya itu indah. Ya, semua ini indah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis kutsinya, kebesaran itu adalah selindangku, keagungan itu adalah sarungku, atau tauhid al-ilmi al-kabari. Jadi tadi saya sampaikan dari dalam kitabnya tadi. Maka bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk menerapkan sifat-sifat Allah itu, karena Allah itu maha indah, maha dan suka kepada keindahan tadi, maka yang perlu kita lakukan kita yaitu kita menurut Rasulullah yaitu kita harus layaknya sebagai seorang muslim menurut Rasulullah ini yaitu dalam hadis riwayat Muslim yaitu menjaga kebersihan, menjaga keindahan, salah satunya di dalam minimal dalam seminggu sekali kita mandi ya mandi dalam 1 kali setiap minggu, membersihkan kepala seluruh anggota tubuh kita. Kenapa demikian? Karena zaman dahulu banyak yang tidak mandi, bahkan di penduduk-penduduk pedalaman dia mempercayai jarang itu baik gitu ya. Maka Islam datang memberikan kabar bahwa terbaik itu yaitu yang menjaga kebersihan dan menjaga keindahan. Selain itu perlu diperhatikan agar hidup itu rapi dan indah sesuai syariat, yaitu mencukur, merapikan ya rambut, merapikan bulu yang berlebihan yang tumbuh dan memotong apa itu kuku, eh, bersiwak, memakai pakaian yang bersih, memakai wangi-wangian atau wewangian, tentunya sesuai ketentuan ya. Penting juga untuk selalu mengatur jadwal yang demikian tadi agar kita selalu menjaga kebersihan, keindahan, dan tentunya nanti akan berdampak kepada kesehatan. Ini yang diperhatikan sekali oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu kita juga diperintahkan untuk berhias, ya menghias diri. Namun juga tidak hanya cukup menghias lahiriah saja, tapi juga penting menghias batin kita. Caranya bagaimana menghias batin kita? Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah 45 sampai dengan 46, yaitu dengan bersabar dan bersyukur. Bersabar dan bersyukur itulah menghias batin kita. Maknanya bagaimana? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Dan saat sholat dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Sholat itu berat bagi orang-orang yang khusyuk ya. Itu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, yakin mereka akan ketemu dengan Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itu ya. Itu teman-teman sekalian. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Wa innaha lakabiratun
illa 'alal khosiin. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya, khusyuk. Siapakah yang khusyuk itu? Yaitu yang mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini ya, yakin, ya kan ya. Jadi kita orang-orang yang khusyuk itu benar-benar yakin bahwa mereka pasti akan kembali kepada Allah, menemuinya pada hari kiamat nanti, di mana semua amalan manusia akan diteliti dan setiap orang akan menerima balasan atas semua perbuatan yang telah mereka lakukan selama selama di kehidupan dunia ini. Berdasarkan keyakinan semacam itu, dia akan selalu taat kepada peraturan-peraturan Allah serta khusyuk dalam menjalankan ibadah dan amal kebajikan, ya. Itu teman sekalian. Jadi itu uh, khusyuk itu yakin akan kebenaran. Jadi semua permasalahan itu hanya dengan bersabar dan sholat, sholat yang diterima yaitu yang betul-betul khusyuk. Hanya orang yang khusyuk yang sampai kepada Allah, ya, yang akan mendapatkan, yang akan bisa ketemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kebersihan, kesucian, keindahan, ya, tadi ya. Lalu bagaimana untuk menjaga keindahan? Ya, salah satunya ya kalau tadi pakaian sudah, kebersihan sudah, hati dengan bersabar dan sholat. Lalu perbuatan kita juga kita perindah dengan perilaku-perilaku yang indah. Ucapan kita gimana? Kita perindah dengan tutur kata yang indah. Tadi ya, selain itu perlu diperhatikan agar hidup rapi, indah, sesuai syariat, mencukur, merapikan bulu yang berlebihan, memotong bersiwak, memakai wangian. Tadi ya, lalu itu seperti itu secara penampilan, tapi secara aktivitas perbuatan ya perilaku kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, bahasa kita yang menyenangkan hati, bahasa yang dilembutkan, yang menyenangkan, ya, suara yang meneduhkan, suara yang melembutkan, ya. Jadi Allah SWT tidak suka dengan suara keras, Allah tidak suka dengan suara yang teriak-teriak, yang kencang, itu ya tidak suka seperti itu. Allah itu maha lembut, maha kasih sayang, dan maha keindahan. Semoga kita terus menerus lalu bertambah keilmuan kita, bertambah kebaikan kita, bertambah bertambah kebaikan-kebaikan kita, dan bertambah lemah lembut kita. Ya, demikian dapat kami sampaikan, semua kebenaran datang dari Allah, dan mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bekal kita sebagai semangat kita untuk memperbaiki perilaku kita, tingkah laku kita, termasuk perbuatan-perbuatan kita, termasuk pekerjaan-pekerjaan kita, termasuk tempat kerja kita, mana kita bersihkan, kita rapikan, kita indahkan sesuai manajemen di kantor, yaitu dengan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ya, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, kita bersihkan, kita rapikan, kita rawat, kita rajin, kita terus kita sampaikan kepada yang lain. Ini semua semata-mata kita niatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita nyaman, ya, supaya kita enak di dalam bekerja, dan kita juga nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, putra-putri kita, siswa-siswi kita, semuanya, ya, semuanya, ya, semuanya mereka baik yang berbuat baik kepada kita, yang mendolimi kita, kita doakan semoga mereka sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Moga dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha hadibah khafidatur rafi'ah
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولطير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وديل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يحموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على اللذيذ العليم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفقهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه زجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم